Kita buat kesepakatan kelas.
keyakinan. Ki dulu, I dulu, I. Barisan. Ya. Jut. Dah, keyakinan. Silahkan. Silahkan, silahkan. Keyakinan. Ki dulu, I dulu, I. Barisan. Jut. Dah, keyakinan. Oke, langsung Adiba. Salah, terbalik saya. Ah, iya. Bawah dikit, bawah dikit, bawah dikit, bawah dikit. Lagi ke bawah. Oke. Lebih. Lanjut. Tarik kertasnya ke bawah. Tarik kertasnya ke bawah, Bel. Gip. Ya. Kasih lem. Kasih lem temannya sayang. Tunggu dulu, Bilkis dulu. Kayak Bilkis. L dulu. Rapat dikit Alisa. Cepat. O M Men. Baru N. Men. Nah, iya. Oke, lanjut. Terbalik E-nya sayang, terbalik sayang. Nah, iya.
terbalik. Ya. I lagi. P. Bilqis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Tarogdipu, Ibu Nur Hayati SPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru Sekolah Dasar Negeri 16 Tarogdipu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seminar diseminasi budaya positif. Salawat beriringan salam buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, adapun rangkaian acara kita pada kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga berdoa, dan yang keempat kata sambutan dari kepala sekolah, dan dilanjutkan dengan acara seminar diseminasi budaya positif. Kita masuk kepada acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yufrianto. Kepada Bapak Yufrianto disilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu bikafi maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanika. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna bi kulli bala'i dunya wa 'azabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wa qawmi ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina wa qawmi ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina wa qawmi ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna walidayna minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabad dunya wal akhirah wa qina azabal qubur wa qina azabal yawmil mahsyar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Frianto yang telah membacakan doa di hadapan kita bersama. Semoga dengan adanya doa tadi dapat memperlancar acara kita dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Taroipo kepada Ibu Nurhayati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SD 16 Taroipo, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD 16 Taroipo, pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi guru penggerak SD 16 Taroipo. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Semoga kita di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Adapun kegiatan kita pada siang hari ini adalah dalam rangka diseminasi guru penggerak SD 16 Tarodipo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru SD 16 Tarodipo yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama untuk mensukseskan acara guru kita dalam rangka diseminasi budaya positif. Adapun tentang diseminasi ini adalah penyebaran informasi, ya, penyebaran informasi. Kemudian dengan menyebarkan informasi baik itu kepada sekelompok orang atau individu yang dituju, kemudian informasi tersebut menimbulkan kesadaran pada diri sendiri, pada diri kita, kemudian dan kita akan menerapkan informasi yang kita terima. Nah, dengan adanya kegiatan ini, kami berharap Bapak Ibu Majelis Guru dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, agar nanti dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita di SD 16 Tarodipo khususnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia De Vega, CGP Angkatan 6 Kota Bukit Tinggi. Semoga Bapak dan Ibu di ruangan ini bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia De Vega nantinya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Lydia De Vega, kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di kelas di 16 Tarodipo ini. Salawat dan tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati adalah Ibu Kepala Sekolah SD 16 Tarodipo, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD 16 Tarodipo, dan yang saya hormati adalah Bapak dan Ibu Guru beserta karyawan dan karyawati SD 16 Tarodipo. Terima kasih telah menghadiri undangan yang saya berikan, walaupun undangannya hanya lewat WA saja, tetapi saya lihat Bapak Ibu dengan rela hati bisa menghadiri acara diseminasi pada kegiatan guru penggerak yang saya jalani saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang mukadimah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Lydia De Vega, biasa dipanggil Vega. Alhamdulillah saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 6 dari Kota Bukit Tinggi, di mana kami melakukan pendidikan ini sudah dari bulan Agustus, dan ini adalah aksi nyata pada mod 1 sub 1.4, yaitu diseminasi aksi nyata modul penerapan budaya positif di sekolah. Selamat datang para guru hebat, mari bersama kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya, awal dari pendidikan guru penggerak ini
pada modul 1 itu kami mempelajari hal mungkin yang saya rasakan itu baru saya dalami saat sekarang ini. Dimana ketika dulu saya hanya mengetahui bahwa semboyan pendidikan itu hanya Ingar Sosum Tulodo, Inghadia Tarso, dan Mutur Handayani. Itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan untuk saat sekarang ini pada kurikulum Merdeka Belajar, ternyata filosofi ini kembali diangkat Bapak Ibu. Di mana setelah saya dalami modul 1 ini, ternyata memang betul apa yang diajarkan atau apa yang difikirkan oleh Ki Hajar Dewantara dahulu, bahwa sebenarnya anak itu terlahir sudah dengan kodratnya sendiri. Ada kodrat alam dan ada kodrat zamannya. Jadi mungkin seperti saya sudah mengajar di sekolah ini selama 12 tahun. Yang saya tahu selama ini, ketika saya menyampaikan materi pembelajaran, anak saya harus bisa, anak saya itu harus paham. Ternyata tidak Bapak Ibu. Kita tidak boleh menuntut apapun. Yang kita boleh hanya menuntun, bukan menuntut. Ibarat seperti ini, murid kita anggap sebagai benih padi yang kita semai di sawah. Sehingga kita sebagai guru hanya sebagai pemelihara. Bagaimana dia tumbuh dengan baik, bagaimana cara kita menyiramnya, bagaimana kita bisa membasmi dia dari rumah, sehingga beberapa bulan kemudian kita akan memanen padi. Jadi tidak akan mungkin kita bisa mengubah benih padi tadi menjadi jagung, menjadi mangga atau apapun. Dan itulah sebenarnya kodrat kita sebagai guru saat sekarang ini. Jadi itulah mengapa mengubah paradigma, mengubah mindset kita sebagai guru itu sangat perlu kita lakukan sekarang. Jadi memang ketika saya menjalani pendidikan guru penggerak ini, memang ada perasaan bersalah di hati ini, perasaan bersalah di batin ini, karena selama ini saya merasa saya sebagai guru menuntut supaya murid-murid saya bisa. Sehingga kalau mereka nggak bisa, saya jadi panik, saya merasa gagal menjadi seorang guru. Ternyata itu salah. Yang harus kita berikan sebenarnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Jadi misalkan dalam pembelajaran ini, yang ini mampunya 100, yang ini mampunya 50, nggak masalah. Ada masa untuk berubah. Karena berubah itu tidak semudah memberikan telapak tangan Bapak Ibu. Butuh waktu, butuh proses. Sama seperti kita sebagai guru. Dan itulah makanya di sini izinkan saya menyampaikan budaya-budaya positif apa yang perlu kita perbaharui di diri kita. Bukan berarti kita tidak mempunyai budaya positif ya Bapak Ibu ya. Kita sudah punya selama ini. Tapi belum terkotak-kotakkan atau belum continue kita melakukannya. Kadang, selama yang saya jalani, menumbuhkan budaya itu gampang, tapi memelihara budaya itu konstantif. Contohnya, saya diamanahkan sekarang di kelas 1. Tahun ini saya diamanahkan di kelas 1. Selama saya jadi guru, saya belum pernah mengajar kelas 1 Bapak Ibu. Memang di kelas 1 ini berbeda ternyata daripada kelas-kelas ini. Dimana saya dulu waktu kelas ini, memang konsentrasi ini pada ilmu pengetahuan. Bagaimana nilai anak ini tinggi dan ketika dihadapkan di kota Bukit Tinggi ini kita tidak malu. Ternyata ketika saya sudah turun menjadi guru kelas 1, apa yang harus saya lakukan? Jangankan untuk menanamkan konsep terlebih dahulu, saya harus memperbaharui sikap mereka. Yang biasa mereka masuk kelas nyelonong aja, saya perbaharui dahulu. Memperbaharui itu gampang, memelihara itu yang susah. Kita di belakang kita nanti atau ganti guru sudah lupa, atau
misalkan saya biasakan sebelum makan cuci tangan dulu, berdoa dulu, oke. Nanti guru ya sudah lupa. Itu yang harus kita terapkan secara kontinu agar budaya ini bisa menjadi karakter di diri mereka sendiri. Karena tujuan pendidikan sekarang berbeda dengan tujuan pendidikan kita dahulu. Tujuan pendidikan dahulu memang untuk meraih pengetahuan, tapi sekarang yang perlu diperbaiki itu sikap, karakter. Itulah yang sering disebut dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kami di kelas rendah, biar profil ini selalu diingat, dinyanyikan. Iya, biasanya seperti ini Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah tujuan kita sebagai pendidik saat sekarang ini. Memang karakter itu yang dituju sekarang. Di sini konsep utama modul budaya positif ini ada 7. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya, kita memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Kalau sesuai kebutuhan siswa, otomatis kita menyampaikan pembelajaran pertama dengan perbedaan konten. Konten ini artinya perbedaan media. Siswa kita sebelum kita melakukan pembelajaran, kita lakukan tes diagnostik awal terlebih dahulu. Di sanalah kita dapat mengenal siswa yang bersifat bisa audio, bisa visual ataupun audio visual. Nah, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah profil pelajar Pancasila yang kalau di kelas rendah saya terapkan agar selalu teringat, dinyanyikan setiap paginya. Nah, disiplin positif. Selama ini kita mengenal kata-kata disiplin itu sebagai patuh aturan. Itu Bapak Ibu ya. Disiplin itu patuh aturan. Nah, ketika disiplin positif ini dihadirkan, digembar-gemborkan lagi, maknanya di sini adalah keadaan di mana kita sendiri sadar untuk melakukannya. Otomatis kalau kita sadar untuk melakukannya, tidak ada lagi paksaan, yang ada keyakinan. Kalau kita biasakan paksaan sehingga ada kata-kata tidak patuh aturan. Tapi kalau yang digiatkan sekarang adalah disiplin positif, timbul dari diri, ditanya ke dalam diri, sehingga ikhlas melakukannya, itulah dia menjadi budaya positif. Dia akan kontinu. Mungkin Bapak Ibu sudah dalam kehidupan kita sehari-hari coba. Kalau kita terpaksa melakukannya gimana? Hari ini melakukan, besok kalau nggak ada yang mantap kita nggak mau melakukan lagi. Tapi kalau kesadaran diri, sadar diri itu, kalau kita nggak melakukan, ada rasa yang kurang di hati ini, ada rasa bersalah di hati ini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul kan? Kadang apa yang jadi aturan kita nggak jadi nyaman. Nah, itu dia yang selama ini. Disiplin sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal ini
nilai-nilai kebaikan yang kita tanya dulu ke siswa atau murid kita, maunya gimana, maunya gimana, maunya gimana. Itu sudah dari dirinya. Kalau sudah dari dirinya, dia nyaman, nilai-nilai itu akan tumbuh secara sendirinya. Lalu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Kalau yang biasa, maaf nih, saya ambil dari diri saya, bukan dari orang lain. Kalau nggak lengkap seragamnya, ada hukumannya. Kalau nggak mengumpulkan PR hari ini, ada hukumannya. Sekarang kita minta dari dirinya. PR ini berapa hari, nak? Seminggu, Bu. Kira-kira soalnya cuma 5, mungkinkah seminggu? Nah, seperti itu disepakati. Itu yang kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Lalu pemberian reward. Biasa kita kalau ngajar, kalau mampu kita beri reward. Sekarang sudah dialihkan, bukan pemberian reward lagi. Nanti akan ada di sesi terakhir itu segitiga restitusi namanya. Jadi setelah diteliti, pemberian reward itu akan menimbulkan rasa iri atas teman-teman yang lain. Ibu nih dia aja, atau memang dia memang cerdas. Ketika guru bertanya, otomatis dong dia yang jawab. Sementara kita tidak menuntut, kita hanya menuntut. Seperti itu. Lalu di sini kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, otomatis itu makan, minum. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Intinya dari 5 kebutuhan ini adalah saya sudah pikirkan ketika mempelajari modul ini. Ternyata memang ketika ingin jadi guru itu memang harus dari hati dulu. Gak boleh keterpaksaan masuk kelas. Jujur ketika masuk ke kelas 1 awal bulan Juli itu merasa stresnya teramat berat. Ketika saya harus ngajar di kelas 1, ini dia nggak bisa, garis buku dia pun nggak bisa, buka tutup botol pun nggak bisa, buka karet makanan pun nggak bisa. Itu stres. Sampai 1 bulan itu stres itu. Mau dia apa? Kelas ini kelas 1 fondasi awal. Kalau dia nggak bisa, itu guru kelas di atas ngamuk-ngamuk, nanti itu jadi momok yang menakutkan. Tapi setelah ditanya dari hati ini, saya guru, saya pemenuh kebutuhan mereka. Jadi saya harus memberikan apa yang mereka butuhkan. Otomatis ya bukalah hati. Karena saya seorang perempuan, tentu bukalah hati sebagai ibu. Ya memang dianggap itu anak kandung sendiri. Bu, tolong bukain rok. Bu, tolong bukain tutup minum. Ya memang itu harus dilakukan. Ternyata setelah saya alami, ketika saya ikhlas menerima apapun yang mereka lakukan di kelas itu dari hati tadi, sekarang alhamdulillah well-being. Artinya apa ya? Pernah mengalami cuti beberapa hari yang lalu, terpikir mereka sama siapa ya? Mereka bagaimana ya? Walaupun ada teman-teman, bapak ibu yang membantu siswa murid-murid saya di kelas, tapi kepikiran. Sampai mereka WA, Bu, kapan datang? Bu, kapan sekolah? Segala macam. Itulah kalau kita mulai dari hati. Lalu kita memberikan kebebasan dan kesenangan. Kalau awalnya ketika saya ngajar di kelas 1, anak itu harus bisa nulis A, B, C. Yang gak bisa tuh saya stres sendiri. Ya Allah, kok udah 2 minggu gak bisa nulis A, B, C. Ya Allah, ini gimana? Sekarang ternyata maunya berapa nulis huruf A? Maunya cuma 10. Ya udah tulis 10. Maunya nggak bisa merangkai huruf. Lalu yang bisanya apa ya ini? Tapi secara perlahan, alhamdulillah, dari 5 orang yang sudah pandai membaca ketika masuk sekolah, sekarang hanya 5 orang yang belum atau yang masih
motivasinya ketika belajar. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Memang menumbuhkan motivasi ini sangat sulit. Memang terjadi dalam 5 orang siswa saya itu, dan duduknya paling depan. Motivasinya itu yang sulit ditumbuhkan. Padahal membaca pandai, menulis yang tidak pandai. Nah, itu jadi pembelajaran bagi saya mencari trik-trik apa sih? Kok bisa membaca pandai, menulis tidak pandai? Nah, ternyata motivasi menulis itu yang kurang. Pulang dari sekolah, tidak ada orang tua yang melihatkan membuat PR, otomatis kan memang harus ada kolaborasi dari kita sebagai guru dan orang tua. Artinya si padi yang kita semai tadi jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan kena angin ribut, jangan dibiarkan kena burung-burung yang terbang memakan mereka. Lingkungan juga harus diperhatikan. Nah, di sini ketika kita memotivasi, hindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sekali lagi Bapak Ibu, udah gak zamannya kita memberikan hukuman lagi. Udah gak zamannya kita tidak memberi ketidaknyamanan. Yang ada itu apa? Ketika siswa itu salah, murid itu salah, tanya, sentuh hatinya. Kembali lagi, hati itu memang perlu. Sentuh hatinya, tanya, kamu tadi ngapain? Emangnya harus seperti itu? Bisa nggak seperti itu? Terus gini akibatnya, gimana? Solusinya gimana? Pemecahannya gimana? Di saat itulah mereka menjalankan kodrat alam dan kodrat zamannya, berpikir memecahkan masalah hidupnya. Kalau kebanyakan kita, maaf ya, saya bawakan pada diri saya sendiri. Kalau apa-apa selalu nanya sama mama dulu, terus sama papa, gini boleh nggak? Gitu boleh nggak? Ternyata siswa murid kita sekarang itu dibentuk untuk tangguh menghadapi apapun permasalahan, mencari problem solvingnya sendiri. Tuh dia. Lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan tentu boleh sekali-sekali, itu pun dalam lomba. Tapi kalau misalkan kita terapkan penghargaan terus-menerus di PBM sehari-hari, otomatis ada pertanyaan nanti, hari ini apa hadiahnya Bu? Kalau jawab itu apa dapat Bu? Otomatis kalau ibu gurunya nggak bawa apapun, hilang motivasi, hilang semangat. Kita pun nggak akan mungkin tiap hari bisa menyediakan hadiah atau reward untuk. Sama seperti di rumah, nah tolong bantu Umi ya, nanti Umi kasih ini. Otomatis kalau Uminya nggak bawa hadiah, maukah dia bantu nanti? Nah seperti itu. Kembalikan lagi ke pemikiran kita. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kita harus budayakan ke ke murid kita, hargai diri. Hargai diri. Hidup disiplin untuk menghargai diri. Rapi untuk menghargai diri. Sukses kita ya untuk diri sendiri. Bukan untuk orang yang 3 km atau 4 km di luar sana, tidak. Ketika kita sukses ya untuk diri sendiri. Kan menghargai diri, menghargai pemberian Tuhan. Makanya tuh, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ketika murid buat salah, saya bawakan pada diri saya. Selama ini saya menganggap siswa itu salah, gagal. Ternyata konsep sekarang adalah gagal itu untuk pengalaman biar sukses. Jadi nggak serta-merta kegagalan sekarang akan gagal terus, tidak. Banyak kan kita lihat siswa kita selama ini ketika dia bingung, nakal, segala macam, itu yang mencari kita 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Gimana nak? Udah jadi polisi Bu, udah jadi tentara Bu, segala macam. Wah itu nangis tuh. Ya Allah, di sekolah dulu dimarahin, sekarang jadi polisi, jadi tentara. Nah itu dia. Jadi nggak ada istilah gagal sekarang Bapak Ibu. Yang ada gagal sebagai pembelajaran kehidupan untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Itu dia. Jadi hukuman seperti menyakitkan, ketidaknyamanan, murid takut memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah
Misalkan ibu cerdas, ibu terus dapat penghargaan, udah 3-4 kali hadiah. Bukan berarti dia nggak cerdas, tapi dia nggak baca materi semalam, ya kan? Bukan berarti dia nggak mampu, tapi mungkin keinginannya takut untuk menyampaikan, ya kan? Ada kan siswa kita yang malu untuk bicara, tapi kebanyakan sekarang kelas 1 itu kan pendiam, ya kan? Siswa yang berani tampil di depan, siswa yang sulit diatur. Siapa yang lagi mau? Oh saya bu. Yang jelas itu diam aja, kalem aja seperti itu. Jadi bukan berarti dia tidak mampu, tapi itulah dirinya, itulah kemampuan diri, dan itulah kebutuhan diri. Kebutuhan dirinya diam aja, tapi ininya jalan. Kebanyakan siswa pintar ketika kita suruh kerja bakti itu agak kurang semangat dibandingkan yang biasa kita marahin. Kerja bakti itu yang nolong kita. Jadi nggak semuanya mereka gagal, tapi gagal untuk memperoleh pengalaman biar kedepannya sukses. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Oh, yang ini nanti cepat bermain ya, yang ini cepat ini ya. Belum tentu dia bodoh yang tinggal. Siapa tahu yang tinggal itu tulisannya kali hati. Belum tentu yang cepat itu betul. Seperti itu kan? Nah itu merampas hak menghargai diri. Lalu konsep disiplin dengan identitas kesuksesan. Jadi kita mengenal konsekuensi dan restitusi. Tidak ada lagi hukuman, sanksi, reward itu tidak ada Bapak Ibu. Yang ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi seperti biasa, berani bertindak, berani bertanggung jawab, itu yang konsekuensi. Tapi kalau restitusi, ketika ada kegagalan, ketika ada kesalahan, tanya. Itulah posisi kontrol kita sebagai teman, mungkin tanya. Kan kamu salah, ini akibatnya. Mau diapain? Terus gimana? Baju temannya sobek loh. Gimana caranya? Nanti dia takut pulang loh. Gimana? Ya udah aku bantu cari pikir. Pandai jahit enggak? Ya udah pikir lagi, cari buku, pandai jahit buku, ya bantu lagi. Itu dia. Itu yang restitusi. Kita memberi hukuman berdasarkan negosiasi. Gak serta-merta, mana tahu dia gak suka dihukum seperti itu kan? Kita paksa jahit baju robek, pandai pun tidak. Guru pun gak pandai juga menjahit. Siapa yang udah menjahit lagi? Gimana solusinya? Nah ini dia, ini konsep disiplin. Ada restitusi, ada ciri-cirinya juga. Lalu ini ada perbedaan, ini ada kasus seperti biasa. Kasusnya tidak mengerjakan PR. Ini ada hukuman, ini konsekuensinya dan restitusinya. Lalu ini posisi kontrol kita yang biasa mungkin diri saya sendiri biasa sebagai penghukum. Nah sekarang kita harus meletakkan kontrol kita dalam 5 hal ini. Yang lebih baik sih biasanya sebagai teman, manajer atau pembuat rasa bersalah seperti itu. Jadi disentuh lagi hatinya, apakah dia salah atau tidak. Nah ini dia contoh penerapannya. Nah ketika kita membuat itu, pertama kali yang kita bikin adalah membuat keyakinan kelas, bukan membuat peraturan kelas lagi Bapak Ibu. Peraturan kelas sudah diganti sekarang dengan keyakinan kelas. Kembali lagi, peraturan kelas itu sifatnya memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas ditanya dari dirinya, maunya gak usah banyak-banyak, dibikin peraturan 30 gak tercapai semuanya. Biarlah keyakinan ini 10 paling banyak atau 5 paling banyak. Tapi setahun itu membudaya bagi dia, continue bagi dia, itu yang betul-betul. Nah seperti ini yang sudah saya lakukan pada kelas 1A. Berdiskusi dulu, membuat kesepakatan kelas, lalu mereka merumuskan pada stick note atau kertas-kertas kecil dan merumuskan, lalu ditempel pada pohon kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lalu mereka menempelkan judul keyakinan kelas, disiplin, komitmen. Itu dia. Ini dia pohon kesepakatan kelas. Nah ini bentuk-bentuk keyakinan kelas. Lebih abstrak,
Pernyataan sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Jangan dipaksakan sempurna karena tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Yang sempurna hanya milik Allah saja. Nah, ini sekitar institusi yang saya bilang tadi, kita hanya menstabilkan identitas, fasilitas tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, ini dia. Biasa kalau siswa terlambat, ini siswa saya yang terlambat, kita inisialkan dengan RP ya. Ya. Ini selalu terlambat. Alasannya jajan dulu di luar. Biasa gini, berdiri dulu segala macam. Sekarang ditanya, kenapa? Ternyata malam-malam ikut mama jual nasi goreng kadang-kadang sampai jam 12 malam. Pulangnya sudah capek dan mama pun sudah capek. Itulah intinya. Jadi semua salahnya siswa kita itu belum tentu salah. Kita tanya dulu, itu fungsi segitiga restitusi. Nah, ini dia ketika sudah menerapkan segitiga restitusi. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Ya Bapak Ibu ya, sedikit pesan dari saya. Pendidikan bukan hanya memperoleh pengetahuan, tapi menciptakan karakter. Karakter itulah yang sulit untuk kita tumbuhkan saat sekarang ini. Tapi percayalah, dengan budaya positif dan pelaksanaan yang kontinu, insya Allah budaya positif ini akan kita bersamai sehingga menjadi karakter anak kita. Dan ketika mereka tumbuh dewasa nanti, mereka menjadi pribadi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tapi yang paling utama sekali adalah berkarakter, iman dan takwa. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Lydia Ivega yang telah memberikan materi yang luar biasa sekali untuk kita semua Bapak dan Ibu. Yakinlah Bapak dan Ibu ini akan bermanfaat bagi kita, terutama jika kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pendidikan itu tidak hanya mencapai nilai akademik yang sekarang, namun lebih diprioritaskan kepada perubahan karakter yang mana sekarang sedang digalakkan oleh Kementerian